Kadang hidup tuh suka kasih kejutan yang gak pernah kita duga. Kita pikir jalannya bakal gini, ternyata malah belok ke arah lain. Rencana gagal, ada orang yang pergi, sesuatu berakhir padahal hati kita belum siap. Dan di momen itu rasanya sakit, bikin bingung, terus nanya, kenapa ini harus terjadi sih? Aku salah apa? Tapi gimana kalau sebenarnya gak ada yang salah? Gimana kalau momen itu meski berat, sebenarnya lagi ngarahin kita ke sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Kita sering banget dengar kalimat, semua terjadi pasti ada alasannya. Mungkin itu kedengarannya kayak kalimat klis buat bikin hati tenang aja. Tapi kadang pas kita lihat ke belakang baru ngeh. Mungkin bagian paling susah itu sebenarnya lagi bikin ruang buat cerita baru. Hari ini aku pengen ngobrol soal itu. Bukan sebagai aturan pasti, tapi lebih ke cara pandang. Karena kalau kita mulai cari makna, biasanya pelan-pelan kita juga mulai sembuh. Di episode ini kita bakal ngebahas gimana hal-hal yang gak terduga justru bikin kita tumbuh. Gimana rasa sakit bisa berubah jadi kekuatan, dan gimana saat kita belajar melepas kontrol, kita bisa nemuin tenang. Seperti biasa, aku bakal ngomong pelan-pelan biar kamu bisa santai sambil ngerasa ditemenin. Kalau sekarang kamu lagi punya pertanyaan di hati, lagi ada di masa yang serba gak pasti, yuk duduk bareng. Tarik nafas pelan-pelan. Karena kadang yang kelihatan kayak sebuah akhir, sebenarnya awal baru yang lagi nyamar. Pernah gak kamu ngalamin hidup gak sesuai rencana? Mungkin kamu udah belajar mati-matian, tapi tetap gak lulus ujian. Atau kamu udah kasih yang terbaik di sebuah hubungan, tapi akhirnya tetap bubar. Atau kamu pengen banget sesuatu, udah usaha habis-habisan, tapi hasilnya gak sesuai. Di momen kayak gitu, gampang banget buat ngerasa hidup kayak lawan kita. Sampai nanya, ngapain sih capek-capek kalau hasilnya gini? Rasanya tuh capek, kecewa, bahkan hilang arah. Tapi gimana kalau di momen itu bukan akhir cerita? Kadang hujan itu sebenarnya lagi ngajarin benih buat tumbuh. Kita gak selalu bisa langsung lihat hasilnya, tapi banyak banget momen berat yang diam-diam bawa hadiah. Kegagalan bisa ngajarin kita lebih banyak daripada keberhasilan. Pintu yang ketutup bisa ngarahin kita ke jalan yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Perpisahan bisa jadi awal kita nemuin diri kita lagi. Aku ingat banget salah satu temanku bilang gini, kalau aku gak gagal di wawancara kerja itu, aku gak akan serius belajar skill baru. Justru kegagalan itu yang ngubah cara pikirku. Waktu itu aku mikir, wow, ternyata ada kekuatan diam-diam di balik hal-hal yang gak sesuai keinginan kita. Mereka kayak paksa kita buat bangun, bukan hukuman, tapi persiapan. Aku tahu kok, gak gampang lihat pelajaran di baliknya pas lagi sakit. Aku ngerti banget rasanya kesel waktu hidup kayak gak adil. Tapi seringkali nanti pas kita nengok ke belakang, kita sadar momen sakit itu ternyata juga momen perubahan. Ada ungkapan a blessing in disguise. Artinya, kadang sesuatu yang kelihatannya salah
Sebenarnya berkah yang lagi nyamar. Kita aja yang belum bisa lihat. Jadi kalau lain kali ada hal yang gak sesuai rencana, coba gini, berhenti sebentar, tarik nafas. Tanya ke diri sendiri, apa ya yang bisa aku pelajari dari ini? Walaupun jawabannya belum jelas, sebenarnya kamu udah mulai tumbuh. Kita nggak selalu bisa ngerti alasan dibalik setiap hal dalam hidup. Ada kejadian yang mungkin nggak akan pernah masuk akal. Kecelakaan, kehilangan, momen-momen nggak adil. Kadang memang nggak ada jawabannya. Tapi ada satu hal yang bisa kita pegang. Kita mungkin nggak bisa pilih apa yang terjadi ke kita. Tapi kita bisa selalu pilih makna apa yang mau kita kasih ke situasi itu. Hidup kita lebih banyak dibentuk sama cerita yang kita ceritain ke diri sendiri daripada sama kejadian itu sendiri. Kita bisa pilih buat lihat diri kita sebagai orang yang sial atau orang yang lagi belajar. Kita bisa pilih lihat keterlambatan sebagai bencana atau sebagai jalan memutar yang ternyata bawa kita ke arah lebih baik. Kita bisa pilih bilang, ini ngehancurin aku atau ini menyelamatkan aku. Bukan berarti pura-pura semuanya baik-baik aja, tapi lebih ke bertanya, aku bisa tumbuh apa ya dari sini? Dan pertanyaan sederhana itu bisa ngubah segalanya. Aku kasih contoh kecil deh. Dulu aku pernah punya satu proyek yang aku percaya banget. Aku peduliin banget. Aku kerjain berbulan-bulan. Tapi ujung-ujungnya gagal. Gak ada yang tahu, ya gagal diam-diam aja gitu. Awalnya aku ngerasa malu, kecewa, kayak down banget. Tapi setelah lewat waktu, pas aku lihat ke belakang, aku sadar ternyata aku banyak belajar. Aku jadi lebih percaya diri, dan tanpa kegagalan itu, mungkin aku gak akan punya keberanian buat mulai hal baru yang ternyata malah lebih baik. Kadang pertumbuhan kita tuh sembunyi di balik hal-hal yang gak berhasil. Let's make the most of it. Walaupun situasinya gak ideal, kita masih bisa manfaatin sebaik-baiknya. Kita yang pilih gimana cerita ini berlanjut. Kita yang pilih mau jadi orang seperti apa setelah lewat momen ini. Jadi coba tanya ke diri sendiri, makna apa yang mau aku kasih ke momen ini? Gak apa-apa kalau kamu belum tahu jawabannya sekarang. Dengan bertanya aja, sebenarnya kamu udah mulai maju. Ada masa dalam hidup yang jelas banget. Kita tahu mau kemana. Semua kerasa masuk akal. Tapi ada juga masa yang sebaliknya. Mungkin kamu lagi ada di fase itu sekarang. Semua serba gak pasti. Kamu lagi nunggu jawaban. Lagi berharap ada arah. Tapi yang kelihatan cuma kabut. Di momen kayak gitu, wajar banget kalau kamu ngerasa hilang arah, ketinggalan, atau kayak semua orang udah punya jalannya masing-masing kecuali kita. Tapi coba ingat hal ini. Kamu gak harus lihat seluruh jalan. Kamu cuma perlu ambil satu langkah berikutnya. Kadang hidup gak langsung kasih tahu alasannya. Butuh waktu, butuh ruang, butuh percaya. Dan percaya itu bukan berarti yakin 100%, tapi lebih ke berani. Berani percaya kalau mungkin momen ini ada artinya. Kalau mungkin hidup tahu sesuatu yang kita belum tahu. Bayangin biji. Sebelum jadi pohon, dia harus masuk dulu ke dalam tanah, ke tempat yang gelap. Tapi di kegelapan itu bukan akhir.
justru awal. Akar mulai tumbuh, dasarnya lagi dibangun. Cuma karena kamu belum lihat hasilnya, bukan berarti nggak ada yang terjadi. Ada ungkapan, we are in the dark. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi kita tetap jalan. Kadang kita nggak dapat jawaban yang jelas, tapi kita dapat momen-momen kecil, orang-orang, pelajaran, tanda-tanda kecil yang ngingetin kalau kita masih bergerak, masih tumbuh. Jadi, kalau sekarang kamu lagi ada di fase bingung, jangan patah semangat. Kamu bukan gagal, kamu lagi berkembang. Kamu lagi jadi diri sendiri yang baru, pelan-pelan, diam-diam. Bahkan di saat hening, perubahan tetap jalan. Kamu gak harus tahu alasannya sekarang. Cukup terus bernafas, terus belajar, terus melangkah. Terus, apa benar semua hal yang terjadi itu pasti ada alasannya? Ya, walaupun mungkin gak selalu sesuai yang kita bayangin. Hidup bukan film yang alur ceritanya rapi. Kadang rasa sakit kerasa sia-sia. Akhirnya kerasa enggak adil. Tapi, bahkan saat itu pun kita masih bisa pilih untuk lihat lebih dalam. Kita bisa pilih untuk jadi lebih lembut, bukan keras. Kita bisa pilih untuk ambil pelajaran, bukan cuma kepahitan. Kamu mungkin gak selalu dapat jawabannya, tapi kamu bisa selalu menemukan makna. Coba pikir sebentar. Ada gak sesuatu yang dulu kerasa kayak kesalahan, tapi sekarang malah jadi titik balik? Ada gak momen penolakan yang akhirnya mengantarkan kamu ke penerimaan yang lebih baik? Atau ada gak momen yang sampai sekarang kamu masih tunggu untuk bisa ngerti artinya? Apapun itu, kamu gak sendirian. Kita semua lagi jalanin hal-hal yang sering gak kita ceritain. Tapi, ada kebenaran diam-diam di dalamnya. Kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Dan ceritamu masih terus ditulis. Jadi, coba tarik nafas panjang bareng aku. Lepaskan rasa butuh ngerti semuanya sekarang juga. Lepaskan menyalahkan diri sendiri. Lepaskan bayangan kalau hidup harus sempurna. Mungkin alasannya bukan ada di belakang, tapi ada di diri yang kamu masih terus jadi. Kamu berhak percaya sama hidup. Kamu berhak gak harus ngerti semuanya sekarang. Kamu berhak terus belajar, terus mencinta, terus berharap, bahkan setelah kecewa. Jadi dimanapun kamu hari ini, aku harap kamu bisa ngerasain ini. Kamu gak hilang arah. Kamu cuma lagi ada di jalan yang memang butuh waktu. Dan sambil nunggu, teruslah dengar, teruslah tumbuh, terus hadir untuk dirimu sendiri. Satu langkah kecil, pelan tapi pasti.